Saya mungkin hanya singkat saja. Mohon maaf, mohon izin sekali lagi. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Saya sampaikan yang terhormat dan yang saya muliakan semua guru-guru, para kiai, para alim ulama, para tokoh semuanya, hadirin kaum muslimin yang hadir pada acara kuliah subuh pada pagi hari ini. Saya karena diminta oleh Kiai Haji Ustadz, saya ulangi, Dr. Ustadz Fikri, kemudian Pak Ustadz Dwi dan panitia untuk menyampaikan sedikit sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku jamaah Masjid Al-Afiyah di sini, sehari-hari saya juga ada di sini bareng-bareng dengan saudara-saudara kita semuanya di sini. Beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah, Allah telah memudahkan jalan saya. Allah telah memberikan amanah. Tepatnya di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 di Batu Jajar, saya telah diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh negara yang langsung dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Korps Marinir, diangkat menjadi Panglima Korps Marinir atau singkatnya Pangkorpan. Mungkin sudah mengenal marinir, mungkin ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, tetangga. Apabila ada anak buah saya, anggota saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selaku manusia biasa pasti banyak kekurangan. Kemudian sekaligus diangkat jabatan sebagai Panglima dan pangkatnya alhamdulillah dinaikkan dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal. Ini sekali lagi amanah yang pastinya tanggung jawab akan lebih besar. Saya pertama mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak sekalian, para guru, alim ulama, saudara-saudara yang sehari-hari ada di masjid ini dan juga kebetulan hari ini mungkin dari sekitar Jakarta ini atau juga ada yang lebih jauh dari Jakarta. Saya mengaturkan terima kasih berkat doa, kepercayaan dari Bapak-bapak sekalian. Saya harus menyimpan amanah. Insya Allah akan saya laksanakan tugas dan tanggung jawab ini sebaik-baiknya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi baik secara pribadi maupun yang menyangkut institusi Korps Marinir, HP saya dari Pak Ustadz Doni, atau juga yang mau mencatat langsung juga boleh. Saya akan menerima kritik dan masukan demi baiknya khususnya Korps Marinir dan umumnya bangsa dan negara. Mungkin bisa dicatat di 0853 paling gampang 0853 995 kali 882 gampang. 0853 995 kali 882. Saya tidak akan minta waktu yang sudah disiapkan oleh panitia. Sekali lagi saya hanya mengaturkan terima kasih. Ini betul-betul sudah campur tangan Allah karena perjalanan yang cukup panjang. Mungkin kalau teman-teman di Angkatan Darat mudah untuk naik pangkat, mungkin teman-teman di polisi sangat gampang naik pangkat. Di Marinir ini perlu berjuang keras. Dan sampai hari ini, insya Allah amanah ini sekali lagi, amanah bapak-bapak sekalian saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya juga tidak bisa berlama-lama karena saya harus segera mungkin berangkat ke Mamsa. Mungkin saya mungkin tidak mengikuti secara tuntas. Mohon izin sebelumnya. Kalau mungkin hari libur, hari Sabtu, hari Minggu, insya Allah sampai dengan selesai. Kemudian ada pasukan saya di belakang juga sudah baris di dekat motor itu. Pasukan kucing, Pak. Kalau saya datang sudah baris sebelum dikasih nggak akan pergi dia. Terima kasih, saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita doakan Pak Letnan Jenderal Edi Supardi yang menjadi Panglima Korps Marinir Angkatan Laut. Amanah yang diberikan kita doakan mudah-mudahan dapat beliau jalankan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan beliau ini menjadi salah satu kekuatan dakwah syiar kita, khususnya kuliah subuh umumnya di Kecamatan Jagakarsa dan khususnya di Kelurahan Jagakarsa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes bin Hamid. Pada beliau dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Sampai setengah 6 Ki. Masih ada waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalna bani Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita langsung saja pada tema pembicaraan kita pada kali ini. Saya berikan tema jalan menuju kemuliaan dan ketenangan hidup. Insyaallah bulan di sini kita akan menjadi orang yang mulia, yang tenang hidupnya dunia dan akhirat. Kenapa saya membuatkan pola tema seperti ini? Karena kehidupan kita di dalam dunia ini berbagai macam status sosial kita. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sibuk mengajar, ada yang sibuk mengajar. Kalau iman kita kurang kuat, kita bisa akan goyah, betul? Bisa akan goncang, bisa iri hati, bisa cemburu sosial, dan bisa menghitung-hitung orang lain sibuk, tapi kita cuma sekedar menghitung tanpa perbuatan untuk menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah memberikan modal kepada kita, modal kemuliaan yang andai kata kita mengasah kemuliaan itu, kita akan menjadi orang yang mulia. Kita akan menjadi orang yang tenang hidupnya. Apa yang Allah berikan bekal kemuliaan kepada kita? Pertama adalah iman, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati, qalbu. Ini 3 macam. Andai kata kita asah dengan tajam, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, yang tenang hidupnya di dunia ini. Kapan kemuliaan ini Allah berikan? Dulu Pak, sudah lama, sejak lama. Allah katakan, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah. Dan seluruh calon-calon manusia yang ada di dunia ini, berbagai macam status sosialnya, mereka berkata, qalu bala syahidna. Benar ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Itu semua calon manusia. Dulu benar ya Rabb, Engkau Tuhan kami. Tempat kami bergantung, tempat kami meminta, tempat kami mengadu dari berbagai macam persoalan, dan tempat kami menyembah tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Itu manusia dahulu komitmen kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu. Ini iman kemuliaan yang diberikan Allah. Kalau kita merasanya luar biasa, tidak ada cemburu-cemburu yang kemudian Allah pamerkan kemuliaan kita kepada siapa? Seluruh para malaikat. Wa iqalatil malaikatu usjudu li Adam. Wahai sekalian para malaikat, lihat kepala tanggung seluruh para malaikat, seluruh para malaikat usjudu
Sujudlah kepada Nabi Adam. Siapa? Manusia. Bapak moyang kita. Artinya apa? Memproklamirkan, memperkenalkan Allah kemuliaannya kepada kita sekalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Masya Allah. Kita dihormati oleh malaikat. Malaikat kalah tingginya dengan kita. Andai kata kita mau mengasah iman, tapi sayang kita nggak ngerti ke sana, sehingga kita jadi goncang hidup ini. Iri hati, cemburu sosial, Masya Allah. Ketika itu jin, setan dan iblis tidak mau sujud kepada Adam, Nabi Adam, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Itu cuma sekedar pengakuan. Pengakuan sesungguhnya manusia itu tidak mulia, manusia itu tidak mulia. Iblis tidak mau mengakui, diusir oleh Allah Subhanahu. Sampai sekarang ila yaumil qiyamah, iblis laknatullah ahli neraka jahanam. Kenapa? Cuma sekedar tidak mengakui kemuliaan Nabi Adam, kemuliaan manusia. Kita ini Pak, begitu Allah memberikan sebuah perkat kemuliaan kita, Nabi Adam dan seterusnya, andai kata kita mau mengasah iman kita. Kemudian Allah Subhanahu jelaskan lagi, wa karomna bani Adam. Diproklamirkan lagi dengan ayat wa karomna bani Adam. Kami telah memuliakan semua anak Nabi Adam, baik yang di lautan, baik yang di darat. Mereka kami berikan rezeki, mereka lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain yang ada di dunia ini. Siapa? Anak Nabi Adam. Bagaimana kemuliaan itu bisa dicapai? Andai kata dia tahu mengasah iman dia dengan benar. Cara mengasah iman Pak, banyak puasa, banyak bukan Ramadan saja. Ini mengasah iman kita. Karena ketika seseorang puasa itu, dia bagaikan, kata seorang profesor doktor, dia mengatakan as-shaimu malakun bi suratil insan. Seseorang yang selalu senantiasa kontinu puasa sunat di samping wajib, itu pada hakikatnya manusia yang berbentuk malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia lebih mulia kenapa? Diberikan hawa nafsu. Malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Kenapa bisa mulia semacam itu? Diasah dengan memperbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua diberikan akal. Ini akal. Allah banyak berikan sesuatu untuk mengasah akal kita. Afala taqilu, afala tadabbaru, afala tafakkaru. Apakah kamu tidak memikir? Apakah kamu tidak merenung? Apakah kamu tidak bertadabbur di dunia ini? Karena segala sesuatu apa yang Allah ciptakan, andai kata kita berpikir sedalam mungkin, akan dekat Allah dengan kita. Betul? Akan dekat Allah dengan kita. Bapak contoh saja, semua kecil, ya Allah. Kalau kita pikirkan tidak ada artinya hidup kita ini. Semut kecil, di mana Allah menaruh matanya, kakinya, jantungnya, paru-parunya, dan lain sebagainya, bisa jalan, bisa hidup sampai ke hadapan Allah Subhanahu. Orang yang mengasah akal, diasah akal sedemikian rupa, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam surah Al-Ghasyiyah itu dikatakan afala yanzuru ila ibli kayfa khulqa wa ila samai kayfa rufi'a wa ila jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa. Ini merupakan suatu bentuk, ayo kata Allah, renungkan semua itu apa yang diciptakan, rubah otakmu, rubah pikiranmu agar kamu berpikir apa yang diciptakan, agar kau betul-betul dekat dengan aku. Kalau kita asah iman kita, gak asah akal kita, jauh tidak
dengan jumlah keuangan yang Masya Allah, kemana kita? Padahal kita ini mulia, andai kata kita merasakan. Kenapa kau tidak merenungkan bagaimana onta itu aku ciptakan kata Allah? Binatang yang paling hebat kalau kita memikir adalah onta. Karena itu dikatakan afala yang dulu ila ibli kaifa. Kenapa sampai Allah melihat kalau kita betul-betul memikirkan tentang bagaimana ciptaan onta sampai kepada kita, sesungguhnya binatang onta adalah binatang yang paling sabar. Dan sabar ukuran daripada kebaikan yang paling tinggi. Kata Allah, tidak ada sesuatu balasan yang paling banyak melainkan orang yang bersabar dalam dunia ini. Itu awal dikata amma ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin awalnya akhirnya sabar. Siapa yang sabar gak bisa terbatas Allah berikan. Dari sekecilnya seperti atom, dari 10, dari 70, dari 700 sedikit kata Rasulullah. Mana lagi ya Rasulullah? Banyakkan pahala untuk umatku. Sabar. Orang yang sabar ini Allah akan berikan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu. Yang kemudian terakhir yaitu Allah berikan hati. Bagaimana kita mengasah hati ini? Tentu kita banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar. Jadi hati ini jika hati kita ingin menyala, bersih, bermakrifat, zikir yang banyak kepada Allah. Kapan kita berzikir? Tidur kita berzikir, bangun dari duduk kita berzikir, tidur kita berzikir, bangun tidur kita berzikir. Cuma satu kita tak berzikir. Ini Allah yang perintah. Kenapa Allah perintah demikian semacam ini? Agar hati kita bermakrifat tinggi kepada Allah. Sehingga kita tak lagi hati dengan orang lain. Kemajuan apapun yang mereka miliki karena ini bulan-bulan cuma sayang kita tak asal. Otak kita tak asal, kita tak asal. Gak asal itu iman kita. Sehingga larinya ke dukun. Masya Allah. Ingin tenar lari ke dukun, ingin maju lari ke dukun, ingin ceramahnya bagus lari ke dukun, datang ke orang pintar, ke orang dukun. Itu bukan tambah maju, kita tambahan hancur iman kita, hancur Islam kita, hancur akidah kita, hancur amalan perbuatan kita. Apabila kita datang dengan orang-orang pintar. Adanya orang pintar Pak di sini ada tak? Ada tak? Kalau ada bertobat kepada Allah Subhanahu, yang namanya manusia pasti Pak. Kenapa dia kurang mengasah? Kesalahan saya Ustaz. Bertobat diri mentobat kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengasah tiga macam ini, kita yang tenang Pak. Yang mulia, lihat tuh para aulia-aulia Allah, para wali-wali Allah, hidupnya tenang Pak. Tenang, hidup dalam kemiskinan, tenang, hidup dalam masyarakat yang miskin, yang kecil, dia tenang, hidup dalam kerajaan, tenang, gak ada perubahan. Kenapa? Ada tiga itu yang biasa. Yang kemudian satu contoh, Sufyan As-Tsauri. Kenapa? Sufyan As-Tsauri orang tadi. Beliau selalu mengajak pada belajarnya dengan sahabat-sahabat Rasul. Beliau itu orang yang bingung. Sekali gurunya memberikan hadis apa, Al-Quran apa, sehingga Al-Quran bukan hafal saja, tafsirnya apa, sejarahnya apa, semua turun-turunnya apa, ayat punya ayat apa. Hadis begitu juga. Suatu ketika sahabat Abdul Somad datang ke rumah beliau. Kebetulan beliau sholat maghrib, dia ikuti pulang, masuk
ke rumahnya, dia ikuti, dia tanya keterangan kamu di rumahnya, dia saya. Kata Sufyan As-Tsauri, jangan panggil saya, panggil saja nama saya. Sufyan As-Tsauri, ya Allah Pak, begitu tawadu. Wahai Sufyan, kenapa? Saya melihat kamu yang pintar, orang ahli, orang yang menguasai ilmu. Ngajar dong. Kalau antum ngajar, itu yang namanya murid-murid ribuan akan kumpul di majelis taklim kamu. Saya yakin karena kamu orang yang ahli ilmu. Kamu tahu si Fulan tahu. Yang mulia, kamu tahu si Fulan tahu. Yang mulia, ya sudah cukuplah. Kemuliaan daripada mereka. Begitu hebatnya orang yang hatinya kuat, yang begitu mengasah iman akal. Kemudian kata beliau, kamu tahu, ketika Allah menciptakan suatu surga adenan, Allah merintahkan malaikat Jibril untuk mengontrol, melihat surga yang namanya Adnan. Ketika Sufyan As-Tsauri itu masuk ke surga Adnan, tersenyum bidadari. Ketika tersenyum, itu asna ayat, giginya dua tuh Pak, tampak kelapa. Begitu sinar terangnya bentuk surga, penduduk surga, gedung surga itu terangnya berdas. Kemudian malaikat sujud, dikira itu nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bidadari, aminullah, malaikat ini jangan sujud, itu bukan nur Allah, tetapi pancaran gigiku yang buat tertawa tersenyum dan engkau berbangga. Kata malaikat Jibril, untuk siapa kamu diciptakan? Aku diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang mementingkan keredaan Allah di atas hawa nafsu. Masya Allah. Aku diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang mencari keredaan di atas hawa nafsu, sedangkan kita terbalik di atas hawa nafsu kita. Keredaan Allah di bawah. Ingin kesana kesini, kesana sini, ramai kesana sini. Di situ aku takut pada Imam Syafi'i. Nanti ada ria. Andai kata aku mengajar, sana kemana banyak muridku, aku lihat muridku, lihat tempat ngajiku, lihat di mana ada aktivitas aku masuk, lihat aku takut. Itu mengalir dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu yang ngajar yang nggak punya kerjaan, yang punya kerjaan, semua satu sosial tinggi dan bersama semua. Andai kata kita mengasah iman, akal, akhlak, kemudian hati, insya Allah kita orang yang tenang, aman, tentram dunia dan akhirat. Banyak tadi yang bisa sampaikan bagaimana jalan kemuliaan dan bagaimana kita menyikapi. Karena waktu tidak mengizinkan ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.